Halo, selamat malam pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Memang pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Sudah hadir di studio Dama TV, langsung saja saya sapa yang terhormat Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang. Beliau juga merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang. Langsung saja saya sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Sutomo. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya ini? Baik-baik. Baik-baik ya. Yeah. Bapak, di kesempatan kali ini kita membahas konsep memanusiakan alam dan lingkungan ya. Sebelumnya Bapak boleh menyapa pemirsa Dama TV terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik, pemirsa Dama TV di mana berada. Sebelumnya saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini luar biasa sekali saya mengundang Bapak Sutomo membahas tema yang luar biasa, yaitu konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Ya, Bapak, kalau kita membahas alam dan lingkungan ini tidak ada habisnya ya, karena alam, lingkungan, terutama di Indonesia itu mempesona sekali, indah sekali, begitu ya Pak ya. Sebelumnya Bapak bisa menjelaskan secara detail bagaimana konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Mungkin selama ini pemirsa Dama TV sudah banyak tahu kalau memanusiakan manusia, tapi sekarang ini memanusiakan alam dan lingkungan. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dama TV, Bapak Sutomo? Terima kasih pemirsa Dama TV yang pada malam hari ini kami atau saya diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali untuk sedikit memberikan apa ini ya boleh dikatakan sharing, pencerahan tentang hal-hal apa yang perlu kita ketahui bersama. Malam hari ini Dama TV mengundang saya untuk diajak untuk berbicara tentang, yaitu temanya adalah memanusiakan alam dan lingkungan. Ya. Yeah. Alam beserta isinya ini memang kalau kita bicara dengan konsep agama, ini adalah semuanya ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa, alam beserta isinya. Jadi isinya alam ini ya termasuk kita sebagai manusia. Di sana ada hewan, ada apa ini namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, yang disebut lingkungan ini ya lingkungan kita di sekitarnya ini. Jadi banyak orang yang sudah sekarang kadang-kadang lupa dengan lingkungannya. Ya, padahal kalau boleh kita tahu bahwa manusia hidup ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada lingkungan. Contoh sekarang, ya kita menghirup udara ini juga hasil dari lingkungan itu sendiri. Ya, dari O2-nya kita isap, kemudian yang gas beracunnya kita keluarkan. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan. Maka kalau kita sebagai manusia yang tidak bisa menghormati kepada lingkungan, kepada alam, ya sepertinya kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Untuk itu memanusiakan lingkungan, memanusiakan alam, ini sama dengan menghormati kita sendiri. Menghargai kita sendiri sama dengan hal itu. Maka apa yang disampaikan oleh Mbak Nisha tadi mengenai pentingnya kita untuk menghormati lingkungan seperti kita memanusiakan manusia. Begitu Mbak Nisha. Ya, walaupun lingkungan ataupun alam itu juga bukan seperti manusia yang bisa bicara seperti itu Bapak ya. Tapi beliau juga
lingkungan dan alam ini juga punya hidup. Baik. Ya. Iya. Dia punya hidup, dia punya napas ya. Yang kita saja kadang-kadang tidak banyak orang paham ya. Jadi katakanlah sekarang kalau boleh kita tahu ya, batu itu di sungai, ditaruh di sungai, kemudian sekian tahun, kita lihat di sana akan lebih besar. Itu satu tanda bahwa batu itu sebetulnya punya kehidupan. Ya, begitu juga tentang tumbuh-tumbuhan, tentang alam di sekitarnya. Nah, ini punya kehidupan, dan kehidupan ini yang asal mulanya dari Sang Maha Pencipta. Maka kalau kita menghormati alam, memanusiakan alam, kemudian menghargai alam beserta isinya, sama dengan kita menghormati Sang Maha Pencipta. Kan begitu. Sama-sama ciptaannya. Iya, sama-sama ciptaan dari Tuhan, ciptaan dari Sang Hyang Widi, yang tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, yang sifatnya itu lengkap begitu, karena punya akal, punya cita, punya budi, ya punya nafsu, gitu. Itu cuma manusia saja. Maka kemudian tugas kita ini harus memanusiakan lingkungan, menghormati lingkungan seperti menghormati kita sendiri. Oke, kemudian tujuannya apa Bapak dari memanusiakan alam dan lingkungan itu sendiri? Ya, karena untuk kehidupan kita bersama, lingkungan itu tanpa ada kepedulian dari manusia, ini akan tidak bisa hidup dengan baik. Begitu juga kita manusia, tanpa ada lingkungan kita tidak bisa hidup dengan baik. Maka sebetulnya kita sama-sama memerlukan di antara lingkungan dan manusia itu sendiri. Manusia perlu lingkungan, perlu alam, ya. Kemudian alam pun juga perlu manusia supaya dirawat, ya. Maka ini harus kita pahami. Kadang-kadang ada orang yang tidak peduli dengan lingkungan, ya, senang merusak, kemudian ya dibiarkan begitu saja. Istilah bahasanya itu tidak diopeni lah. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya. Karena pada dasarnya alam beserta lingkungan itu juga perlu kita. Nah, kita pun juga perlu alam beserta lingkungan itu. Baik, jadi ada simbiosis mutualisme Bapak ya, antara manusia dengan alam dan lingkungan. Saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Ya. Begitu Bapak ya. Kemudian manfaat apa yang dirasakan ketika kita itu memanusiakan alam dan lingkungan, Bapak Sutomo? Banyak ya. Saya pikir yang harus kita rasakan banyak. Ya. Contoh ya, satu misal, katakanlah lingkungan itu atau alam itu, kita menanam satu tanaman atau tumbuh-tumbuhan di ladang kita gitu. Kemudian mulai dari menanam, ya kita rawat, ya kita kasih air, kita kasih pupuk, kita kasih obat, ya. Kan kita lihat itu, tanaman ini kayaknya perlu obat karena ada sakit gitu. Kasih obat, kasih pupuk ini adalah untuk tambahan makanan gitu. Nah ini kan sebagai contoh konkret bahwa seperti merawat manusia, ya, seperti merawat sebuah seseorang yang sedang tumbuh begitu, atau bayi lah katakan seperti itu, harus kita rawat, harus kita openi, harus kita kasih obat, kita kasih suplai makanan gitu. Nah, ini kan satu contoh bahwa kita merawat satu alam itu. Nah, kemudian kalau ini sudah berhasil berbuah,
Nah, buahnya kan untuk kita. Iya. Buahnya untuk kita, bisa untuk kehidupan kita, bisa untuk apa kita. Kalau satu misal jumlahnya banyak kan, bisa kita tukar dengan uang, kemudian untuk kepentingan-kepentingan keluarga dan seterusnya. Ini salah satu manfaat kalau kita itu mau menghormati atau merawat atau katakanlah memanusiakan lingkungan atau alam itu. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau merawat, kalau kita membiarkan saja sampai tanaman atau alam itu mati, ya. Nah, tentu kita juga tidak dapat apa-apa, bahkan kematian alam itu akan membuat kita menjadi susah. Ya. Katakanlah satu misal tanaman yang sudah mati kemudian mengering atau bahkan membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini satu contoh bahwa pentingnya kita itu memanusiakan alam atau lingkungan itu. Baik, itu yang bisa kita rasakan Bapak ya, ketika kita itu bisa memanusiakan alam dan lingkungan seperti itu. Kalau misalkan dengan cara kita membuang sampah Bapak pada tempatnya, itu juga apakah termasuk kita menghargai, menghormati lingkungan tersebut Bapak? Betul, iya. Itu kan bagian dari ini untuk membimbing kedisiplinan kita. Ya. Jadi akal kita itu kadang-kadang kalau kita mau disiplin juga ada yang susah, ada yang gampang gitu. Iya, Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo membahas tema yaitu memanusiakan alam dan lingkungan. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaan saya terkait ketika kita membuang sampah gitu ya pada tempatnya, apakah itu juga salah satu contoh atau bagian dari kita itu menghargai dan menghormati lingkungan, Bapak Sutomo? Betul, itu bagian dari upaya kita untuk menghargai, menghormati lingkungan kita, supaya lingkungan kita kelihatan tetap bersih, tetap rapi, tetap teratur. Ini kan perlu kita untuk mendisiplinkan di dalam tingkah laku kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin tentang perilaku kita, menaruh sampah berserakan di mana-mana, akhirnya timbul kotor, timbul bau, kemudian di sana banyak lalat, kemudian di sana otomatis kan timbul penyakit. Ibaratnya seperti orang minum obat itu juga gitu. Siapa yang nggak mau minum obat? Mau, tapi kadang-kadang mestinya minum obat itu 3 kali sehari, karena dia tidak disiplin, ya bisa saja cuma 1 kali. Kedisiplinan itu penting, sama dengan orang menaruh sampah pada tempatnya, itu juga diperlukan kedisiplinan. Ya. Nah, ini satu contoh bahwa menaruh sampah pada tempatnya itu bagian dari kedisiplinan kita dan manfaatnya sangat besar. Kita bisa menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan, dan seterusnya. Luar biasa sekali, Bapak ya. Kemudian kalau kita memanusiakan alam dan lingkungan ini, apakah suatu keharusan atau kewajiban, ataukah harus muncul dari hati nurani tersendiri, Bapak? Sebetulnya kalau dilihat dari konsep agama, ini bagian dari serada bakti. Jadi rasa ketulusan kita, timbul kesadaran bahwa sebaiknya ini saya rawat, sebaiknya ini saya lakukan. Jadi timbul rasa yang dari hati yang tulus itu. Jadi tidak ada rasa yang karena jengkel, karena dipaksa atau dibentak oleh seseorang, kemudian baru mau melakukan. Nah, ini kan akan ada rasa keterpaksaan.
Tapi kalau muncul dari hati kita sendiri bahwa oh ini kita yang harus melakukan, ini harus saya yang ngopeni, yang melaksanakan dan yang merawat ini. Ini kan timbul dari hati kita. Jadi kalau sudah demikian, tidak disuruh pun juga akan timbul karena pikiran kita. Juga sudah akan terasa bahwa kalau ini tidak saya yang melakukan, siapa lagi? Nah, ini yang penting harus kita lakukan bersama. Karena ya kalau kita lihat begini, Mbak, di Indonesia ini mohon maaf, sekarang sudah sudah canggih ya, semuanya kita mau apa itu semua bisa. Karena kecanggihan teknologi sekarang. Tapi kadang-kadang karena kecanggihan itu kemudian kita tidak pernah menghiraukan yang namanya alam semesta. Ya, alam semesta ya biar saja di sana. Kita yang penting bisa melakukan hal seperti ini dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari orang yang perlu untuk kita berikan satu pemahaman supaya ya siapa yang tidak kepingin negara kita maju. Ya dengan sekarang IT-nya sudah luar biasa. Tetapi alam semesta kita perlu juga kita rawat, kita openi, dan ini ternyata akan bisa membuahkan kebahagiaan dalam hati kita. Karena alam itu kalau keadaannya senang, ya senang, alam yang senang itu yang hijau, yang subur, yang menimbulkan hawa sejuk, ya. Kemudian di sana akan keluar airnya yang jernih dari sumber itu, ya. Sumber itu akan dimanfaatkan oleh manusia, ya, untuk minum, ya, untuk kehidupan. Karena di mana ada air, di sana mesti ada kehidupan. Kalau kita tidak ada air, ya sebagai pertanda bahwa kehidupan kita akan terancam. Maka air ini bisa mengalir, bisa timbul jernih. Ini dari sumber. Sumber-sumber itu awalnya dari tumbuhan-tumbuhan, dari alam-alam itu. Alam semesta yang kita rawat, yang tumbuh dengan suburnya, akan mengeluarkan air yang jernih. Air itu untuk kepentingan kehidupan kita, dan ini terus selalu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu. Banyak orang yang sudah tidak memikirkan itu. Untuk zaman sekarang ini, Bapak, zaman sekarang. Maka apa yang diberikan tema kita pada malam hari ini, saya pikir juga satu wujud peduli untuk mengingatkan kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat, Bapak, ya, untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Semoga kita bisa selalu introspeksi diri, begitu ya, Bapak Sutomo. Kemudian kalau di kehidupan kita sehari-hari, Bapak, ya, apa yang bisa kita lakukan agar kita sebagai manusia itu bisa memanusiakan alam dan lingkungan? Contoh simpel dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Sutomo. Ya, sekarang begini, Mbak, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kan juga perlu aktivitas, ya. Perlu aktivitas, perlu kerja itu. Nah, kerja kita itu ya, kalau seorang petani satu contoh, ini kan yang harus dilakukan adalah menanam, ya. Kemudian melakukan perawatan terhadap tumbuh-tumbuhan itu, ya. Tumbuh-tumbuhan yang dirawat itu tentu akan menimbulkan satu penghasilan dalam kehidupannya. Ya. Jadi kalau satu misal kita melakukan kegiatan kepada alam semesta, kepada sebuah tanaman, ini kan tidak secara langsung juga memanusiakan lingkungan.
dan manfaatnya sangat besar, tidak hanya untuk kehidupannya sendiri, tetapi juga akan berdampak kepada orang lain. Ya. Satu contoh sekarang, kalau kita menanam padi, padi katakanlah apa itu 1/4 hektar atau 1/2 hektar. Ya, kita rawat mulai dari tanam, mulai dari kecil sampai panen gitu. Dan panennya itu kan tidak mungkin akan dimakan sendiri. Ya. Tentu ini akan bermanfaat kepada semua orang, banyak orang. Ya. Padinya akan dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan pangan orang lain. Nah, ini satu bukti nyata bahwa sebetulnya pentingnya kita merawat satu tanaman sama dengan kita memanusiakan lingkungan. Ya, luar biasa sekali Bapak Sutomo. Kemudian kalau kita berbicara tentang 3 unsur kehidupan Trihita Karana ya Bapak Sutomo, bagaimana manusia ini membangun keharmonisan terhadap alam dan lingkungan dengan menerapkan konsep Trihita Karana tersebut Bapak Sutomo? Ya, sebetulnya memanusiakan alam beserta lingkungan ini memang dasar dari pengertiannya adalah dari ajaran Trihita Karana itu, Mbak. Jadi ajarannya. Iya, jadi ajarannya dari Trihita Karana kemudian diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu memanusiakan lingkungan beserta alam itu. Jadi Trihita Karana itu memang bahasa dari Sanskerta yang artinya adalah Tri itu 3, Hita Karana itu adalah membangun keharmonisan. Jadi kalau boleh disambung adalah ada 3 hal yang harus dilakukan oleh manusia supaya dalam kehidupan itu bisa harmonis, gitu. 3 itu apakah gitu? Jadi artinya satu adalah untuk menjalin hubungan terhadap Sang Maha Pencipta. Jadi Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa atau Sang Sangkan Paraning Dumadi. Kalau sahabat-sahabat kita di Muslim itu Gusti Allah dan lain sebagainya, kan banyak nama memang. Orang-orang bijak itu menyebutnya banyak nama, sebetulnya sejatinya adalah Sang Maha Pencipta. Jadi kita manusia ini tentunya harus tahu siapa yang menciptakan saya. Walaupun perantaranya adalah orang tua, bapak ibu, tetapi sejatinya itu adalah ada yang Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Ini harus dijalin hubungan itu dengan Sang Maha Pencipta. Supaya apa? Supaya hubungannya bisa harmonis, ya terus berkomunikasi. Caranya berkomunikasi ya, mohon maaf, kalau di Hindu itu ada sembahyang, kalau di agama Muslim mungkin sholat dan seterusnya lah. Ini sebagai wujud untuk berkomunikasi. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya, karena ada yang mau lewat. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan beliau juga merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Ya, kita lanjutkan lagi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Iya Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang 3 unsur kehidupan, yaitu Trihita Karana. Salah satunya tadi Bapak sudah menyebutkan hubungan dengan Tuhan ya Bapak ya. Itu selanjutnya bisa dilanjutkan kembali Bapak Sutomo. Jadi memang itu yang saya sedikit lanjutkan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu lek kepingin ditresnani yo hubungono sing tenanan itu. Jadi kalau kepingin
disayang oleh Tuhan, kalau kepingin disayangi oleh Sang Hyang Widi, ya terus lakukan komunikasi dengan baik. Jadi kalau di Hindu itu ada sembahyang yang mestinya 3 kali yang sehari dilakukan. Ini tentunya sebagai langkah untuk melakukan komunikasi. Komunikasi terus dengan Sang Hyang Widi, Sang Maha Pencipta, supaya Sang Hyang Widi tahu. Ya. Kalau nggak gitu, lho sopo gue, aku ora tahu kenal, kan begitu. Jadi Tuhan itu supaya tahu dengan kita harus mendekatkan diri, gitu. Mendekatkan diri dengan cara sembahyang, gitu. Memperkenalkan diri dengan Sang Maha Pencipta, supaya hubungan baik dan akhirnya menjadi harmonis. Nah, hubungan yang harmonis ini kepada Sang Maha Pencipta ini sangat luar biasa, karena dengan hubungan yang harmonis dengan Sang Hyang Widi, Sang Maha Pencipta, melakukan kegiatan apapun selalu ingat, ya, selalu eling, ya. Jadi kesandungnya kadang-kadang, aduh Gusti, gitu. Nah, gak tahu sembahyang kesandung meso. Seperti itu satu contoh itu. Makanya lakukanlah hubungan dengan Sang Pencipta itu secara terus menerus, supaya terjalin dengan harmonis. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, hubungan dengan alam semesta ini. Ya. Yang kedua maksud saya dengan sama-sama manusia. Ya, dengan manusia, dengan sama-sama kita ciptaan Tuhan yang berwujud manusia. Ini harus kita lakukan komunikasi yang baik, sopo aruh sing sopan, gitu. Ketemu dengan orang di jalan juga, ya paling enggak rata didinglukno sithik, terus sambil senyum, Pak, selamat sore, selamat siang, atau sugeng enjang Pak, gitu. Jadi suasananya menjadi enak. Orang ketemu kancane terus merengut ae. Ojo kok nyopo. Jadi nggak pernah sopo aruh, nggak pernah menyapa dengan siapa saja. Nah, ini satu pertanda bahwa tidak pernah ada hubungan yang baik. Jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri kadang-kadang malah sering marah. Ini yang sering kita pikirkan kadang-kadang. Karena zaman-zaman sekarang ini kalau tidak kita sering untuk memberikan satu pencerahan, banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan HP ini aja, ya. Kadang-kadang dengan satu rumah pun tidak pernah menyapa, ya. Nyopone esok besok tok, siang sudah sibuk dengan HP ini aja, ya. Hubungannya sudah tidak pernah hubungan harmonis di dalam keluarga itu sendiri. Ini sangat prihatin untuk kita. Maka di dalam ajaran Trihita Karana itu dianjurkan hubunganlah dengan sesama manusia yang harmonis. Kita sapa, ya. Kita jalin hubungan yang baik. Jangan memandang itu agamanya apa. Jangan memandang itu bajunya kayak apa. Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, jadi ojo mikir iku beda agama terus ora gelem nyopo. Mari ngono terus suku bangsane warna kulite ora padha, wis semua campur. Jangan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu terus-menerus, ya yang namanya Indonesia ini tidak pernah ada adem ayem nih. Iya, terus panas suasana nih. Karena apa? Terpengaruhi dengan ego pribadinya sendiri. Ini yang sangat kita prihatinkan selama ini. Maka pencerahan-pencerahan melalui agama apapun lah, tentunya ini harus dipahami. Dan yang lebih penting adalah dihayati. Ojo mek dipahami tok mari ngono mari sudah tidak ada tindak lanjut dan apa ini namanya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari percuma. Ya. Ini yang perlu kita pahami bersama dan kita tindak lanjuti. Dan yang ketiga adalah
hubungan dengan alam semesta itu. Iya. Jadi alam semesta ini sebetulnya di lingkungan kita ini memang alam semesta, Mbak. Iya. Ya. Ciptaan Sang Hyang Widi itu tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tidak hanya hewan saja. Tetapi ada yang namanya menurut konsep Hindu itu ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak kelihatan oleh mata kita. Oh, iya. Ya, kalau orang lain mengatakan iku setan, iku lelembut itu. Ya, lembut saking lembute ora ketok meripat. Nah, itu siapa? Itu juga ciptaan Tuhan. Iya. Ya. Dan itu bagaimana? Apakah itu harus kita sisihkan, harus kita musuhi? Oh, jangan. Menurut konsep Hindu tidak boleh. Iya. Karena itu juga sama-sama ciptaan Sang Hyang Widi yang harus kita rawat, kita openi. Maka itu bagian dari memanusiakan lingkungan dan alam itu. Baik. Ya. Iya. Jadi itu harus kita rawat. Maaf kalau di Hindu itu kalau sebelum sembahyang itu kan ada yang membuat sesaji, Pak. Iya, iya. Jadi sesajian. Jadi membuat merangkai bunga. Nah ini bunga ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang berbunga, bunganya diambil. Nah tumbuhan ini tumbuhkan karena kekuasaan Sang Hyang Widi, kekuasaan Tuhan. Ya, terus karena bisa tumbuh dengan baik karena dirawat oleh manusia. Ya, diopeni sama manusia itu. Nah, akhirnya dia akan berbuah, buahnya dipetik, dirangkai menjadi sesaji. Bunganya juga begitu, dipetik, bunganya seperti ini, diambili, dirangkai menjadi canang sari. Itu di sana ditata, dirangkai. Seperti teman-teman kita di Bali itu saking pinternya mengolah seni lukis, seni apa ini namanya merangkai bunga itu sampai mahal harganya. Bagus sekali itu, Bapak, ya. ya. Jadi contoh sebuah janur ya, Mbak. Janur itu yang daun kelapa yang masih muda itu kalau seret ini diambil janur aja, ini tidak ada harganya. Ya, tapi kalau sudah dirangkai menjadi canang sari, dirangkai menjadi daksina, ini beda nilainya. Sudah beda nilainya. Apalagi kemudian dipersembahkan kepada Sang Maha Pencipta sebagai wujud rasa astungkara, rasa terima kasih bahwa kami sudah diberikan kehidupan, kami sudah dilayani, buah-buahan bisa tumbuh, bunga-bunga sudah berkembang dan lain sebagainya. Ini bagian dari kita menghormati lingkungan beserta alam itu. Nah, kemudian yang namanya Trihita Karana yang ketiga itu bagiannya. Ya, makanya kalau sebelum sembahyang dirangkai itu. Kemudian membuat lagi canang, membuat lagi segahan. Segahan itu mesti ditaruh di bawah, Mbak. Itu satu penghormatan terhadap yang ciptaannya Tuhan yang tidak kelihatan tadi itu. Iya. Mesti ditaruhnya di bawah, bagian bawah, di tanah. Iya. Sana ada, pokoknya Mbak kalau ke Bali atau di mana, di pura gitu ya, ada, oh ini sesaji kok di bawah, ada dopanya. Ini sebuah penghormatan terhadap para butakala. Jadi butakala itu bagian dari ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak kelihatan mata itu. Ya, itu taruh bawah. Kemudian kalau yang di atas kepada aturan kita kepada Sang Maha Pencipta. Kalau di tengah itu penghormatan kita kepada sesama manusia. Itu. Gitu Bapak ya. Iya. Kemudian Bapak untuk bagian-bagian dari Trihita Karana itu apa saja dan contohnya apa saja Bapak Sutomo? Ya, seperti sekarang kalau yang kita lakukan penghormatan kita kepada Sang Maha Pencipta, ya kita lakukan rasa bakti kita. Jadi kita itu kalau mau melakukan hubungan yang harmonis terhadap Tuhan kepada Sang Hyang Widi, ya harus sembahyang. Itu contohnya. Kalau kita cuma bilang saya hubungan harmonis kok,
tapi tidak pernah sembahyang, ya sama dengan bohong. Iya. Itu satu contoh. Iya. Kemudian yang kedua, contoh lagi yang kedua tentang hubungan dengan manusia. Ya. Hubungan manusia yang harmonis itu dibuat contoh seperti dalam keluarga saja. Kepada anak, kepada istri, ini harus kita lakukan komunikasi yang baik. Ya, baik Bapak, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo membahas tema yaitu konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaan saya terkait bagian dari Trihita Karana dan contohnya apa saja. Bapak tadi sudah menjelaskan contoh dari menjalin keharmonisan dengan Tuhan ya Bapak ya, dengan cara sembahyang begitu. Kalau dengan manusia, terutama di lingkungan keluarga, ini bagaimana Bapak Sutomo? Ya. Jadi hubungan harmonis itu harus tetap kita jaga bersama oleh kita sendiri, tidak dengan orang lain. Artinya kita yang mengawali begitu. Hubungan itu yang baik, yang harmonis. Contoh dalam keluarga ya. Kita sama istri, sama anak itu. Ya minimal di dalam keluarga itu kita ciptakan yang suasana yang senang, yang gembira gitu. Jadi kalau sore satu misal di dalam konsep Hindu itu sebetulnya kan sembahyang itu tidak harus ke pura. Jadi kalau satu misal di dalam rumah sudah bisa membuat tempat untuk sembahyang keluarga, ya minimal di dalam rumah kita sembahyang sama keluarga. Ya, jadi di sana sembahyang itu pertama melakukan Trihita Karana yang pertama, kemudian yang kedua ini hubungan dengan anak, dengan istri yang saling duduk bersama sambil menyamakan persepsi kita sembahyang. Setelah sembahyang kita cium tangan, cium pipi kanan kiri, kemudian saling mendoakan. Ini kan bagian dari hubungan yang harmonis. Nah, ini kalau dilakukan setiap hari dalam keluarga itu terjadi harmonis yang sangat luar biasa kita rasakan. Tetapi sebaliknya di dalam keluarga sudah tidak pernah ada sopwaro, tidak pernah ada komunikasi yang baik. Bahasa suaranya suara yang kenceng terus, tidak ada suara-suara yang slow, yang enak dirasakan. Itu pertanda bahwa tidak pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Tapi kalau dalam rumah tangga ada bahasa-bahasa yang kalem, yang enak, yang dirasakan itu bisa nentremne hati. Ayo sembahyang bareng, ayo kita makan bareng. Sekali-kali ini harus dilakukan dalam keluarga. Ini satu contoh bahwa menciptakan satu keharmonisan sesama manusia. Ini satu contoh. Kalau ini sudah dirasakan, dikembangkan dalam tetangga kita, lingkungan kita, gitu. Jadi terus ini. Kemudian di sana juga melakukan, tetangga sana juga melakukan. Ya. Bisa juga satu RW, satu desa itu semuanya kehidupannya harmonis. Dan kalau ini dilakukan semuanya, Mbak, dalam satu negara tercinta Indonesia ini, betapa indahnya hidup ini. Rukun, damai, Bapak Sutomo. Jadi tidak ada gejolak, tidak ada konflik di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita. Gitu. Karo meneh lek dipikir urip iki kanggo apa sih, lek terus rame, terus rebut dek, terus gontok-gontokan, ya toh. Padahal kalau kita mencari kehidupan ini dengan harta kekayaan, ya penting memang harta kekayaan. Tetapi kalau diperoleh dengan rasa kekerasan, dengan harus bertengkar dan lain sebagainya, kok lek mati ya ora digowo. Jadi seperti itu. Maka ini harus dilakukan oleh kita semua.
Itu. Tapi kadang-kadang ada rasa ego ya, manusia itu ada rasa egonya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, ego itu makanya manusia ini kan tidak lepas dari cita budi ahangkara oleh nafsu itu. Jadi nafsu itu yang mestinya harus tidak boleh dibunuh. Nafsu itu harus dikendalikan. Ya. Nah, nafsu itu kalau tidak dikendalikan, apalagi yang muncul menguasai itu adalah sifat ini yang tamasnya itu. Sifat tamas itu sifat yang arogan, yang terus kepingin menguasai, ya egonya yang harus di depan ini. Iya. Kalau di zaman sekarang ini bagaimana Bapak untuk membangun karakter diri dengan konsep Trihita Karana itu sendiri Bapak? Ya tentu sekarang ini kita akan kembalikan kepada diri kita masing-masing. Membangun karakter ini kan harus kita kembalikan kepada diri kita. Ya, karakter ini kan bagian dari watak, dari kepribadian. Ya. Jadi orang kalau sudah menyadari tentang kehidupannya, menyadari tentang sejati dalam dirinya, itu gampang untuk mengatur, mengembalikan kepada sifat-sifat aslinya. Tetapi kalau manusia tidak menyadari tentang hal seperti itu, tidak memahami bahwa saya ini bisa seperti ini karena siapa? Karena Tuhan, karena orang tua, karena leluhur saya. Orang tidak pernah memikirkan tentang asal-usulnya seperti itu. Dia selalu ingin terus tinggi saja, akhirnya karakternya sulit untuk dikembalikan ke arah yang mestinya harus itu dilakukan oleh orang-orang yang santun. Gitu. Maka kembali lagi, jadi Trihita Karana ini satu ajaran sebetulnya. Satu tanda-tanda, satu rambu-rambu yang mestinya harus diketahui oleh kita semua. Dan kemudian tidak harus diketahui saja, pada akhirnya harus dilakukan dan harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bapak ya, luar biasa sekali. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, apakah mayoritas penduduk Indonesia ini sudah menerapkan konsep Trihita Karana Bapak? Menurut saya koyo sik durung. Belum ya? Belum semua. Oke. Ya. Kalau belum Bapak, ini solusinya bagaimana? Melalui program manajemen ini mohon diberikan solusi kepada pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan manajemen, itu bagaimana caranya agar manusia gitu bisa sadar begitu dengan konsep Trihita Karana. Di ajaran Hindu itu ada yang namanya mawas diri. Mawas diri? Iya, mawas diri itu dengan cara untuk meditasi. Ya. Jadi dengan meditasi tahu tentang diri kita, kemudian tahu tentang, ya kembali lagi, tahu tentang asal muasal kita. Gitu. Nah, kalau dilakukan sering orang meditasi itu jelas tidak pernah ada sifat tangkara murka. Jadi meditasi itu adalah mengatur pernapasan, mengatur irama dalam napas ini. Ya. Nah di sana akan timbul keseimbangan, keseimbangan untuk menarik napas, keseimbangan untuk menahan napas, keseimbangan untuk melepaskan napas. Dan peredaran darah dalam dirinya ini akan menjadi relatif lancar dan tidak ada hambatan. Nah, orang-orang seperti inilah yang gampang untuk kembali lagi sadar bahwa oh saya ini belum saya lakukan. Tetapi kalau orang-orang yang sekarang cenderung dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang cenderung untuk darahnya naik, kemudian tidak pernah membuat keseimbangan dalam pernapasannya. Maaf, ini meditasi itu bukan satu ajaran yang artinya cenderung ke satu agama, bukan. Tapi meditasi ini adalah upaya kita untuk
menjadi peredaran darah kita itu menjadi lancar dan sehat. Baik. Dan ini akan menuntun pikiran kita. Iya. Ya. Maka orang lain boleh mencoba dengan bahasa pranayama itu aja. Iya. Saya pikir itu sebuah cara yang baik untuk menetralisir ini. Iya. Karena semua orang kalau sudah mengerti tentang itu, ya di Indonesia sekalipun lah, ya, akhirnya banyak orang sadar tentang kehidupannya sendiri, dan Setungkaran nanti akan bisa melaksanakan ajaran Trihita Karana. Iya, semoga Bapak ya, semoga manusia itu tidak hanya memanusiakan manusia itu sendiri, tapi juga bisa memanusiakan alam dan lingkungan. Betul, Bapak Sutomo. Ya. ya. Terakhir Bapak, silakan memberikan pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma TV. Silakan. Baik pemirsa Dhamma TV di mana berada. Jadi izinkan saya atas nama Ketua Paruman Walaka di PHD Kabupaten Malang menyampaikan bahwa pentingnya kita untuk melakukan kesetaraan dalam kehidupan. Ya. Jadi artinya kesetaraan itu kita harus menyeimbangkan antara kita dengan sesama manusia, kita dengan alam sekitar kita. Kemudian kita sujud baktikan kita kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ini bagian dari tugas kita bersama. Karena kalau ini bisa kita lakukan dengan penuh rasa ketulusan, dengan rasa sungguh-sungguh, tentu akan bisa kita rasakan yang namanya kebahagiaan. Bahagia itu harus kita awali dari diri kita sendiri lebih dulu. Jadi kalau kita sudah merasa bahagia dalam diri kita, akhirnya dalam keluarga kita pun juga akan kita upayakan merasa bahagia. Demikian, terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Luar biasa sekali Bapak terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu konsep memanusiakan alam dan lingkungan. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV, dan semoga kita bisa menerapkan ajaran Trihita Karana ya Bapak ya, karena kalau misalkan kita sudah bisa menjalankan di kehidupan sehari-hari, semoga ini Indonesia bisa rukun, damai, begitu ya Pak Sutomo. Betul, harapannya ya. Ya, harapannya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sutomo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Sutomo. Terima kasih kembali. Iya. Om Santi, 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 Om. Santi, ya. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Beliau merupakan Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang, dan beliau juga merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Saksikan selalu program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.